Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, dan biarkan kita menyerahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarkanlah Tuhan akan memimpin kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita melihat pertolongan dan mujizat-Nya pada tahun yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan anugerah-Mu sehingga kami bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, dan biarkanlah firman-Mu akan mengawali hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami berpegang kepada benaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya untuk bisa melewati tahun di depan kami ini bersama dengan Engkau. Berkatilah Tuhan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan pada hari ini adalah tidak bisa tidur karena beban pikiran. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 4. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dengan tenteram aku, Daud, mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang melatar belakangi Daud mengatakan seperti ini. Peristiwa apa yang terjadi pada dirinya dan hal apa yang sedang menimpa dia. Kita akan lihat itu. Namun sebelum kita melihatnya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat sebuah artikel. Artikel ini memang artikel yang lama, tahun 2010. Namun saya kira melalui artikel ini kita bisa melihat menarik kebenaran yang terjadi di antara orang-orang Indonesia pada hari ini. Di dalam artikel itu dikatakan 28 juta orang Indonesia terkena insomnia. Dalam artikel ini berdasarkan riset internasional yang dilakukan oleh Badan Sensus US, International Database pada tahun 2004. Yang dilansir oleh Q Research pada hari Sabtu tahun 2010, ya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 20 juta orang Indonesia terkena insomnia berdasarkan hasil riset ini. Saudara, ada banyak faktor orang mengalami insomnia. Yang pertama adalah faktor fisik. Memang sakit fisiknya sehingga dia mengalami susah tidur. Faktor yang kedua, fisiknya baik-baik, fisiknya sehat, tetapi pikirannya, faktor kejiwaannya ini yang bermasalah. Banyak pikiran, banyak beban, sehingga akhirnya dia mengalami kesulitan untuk tidur. Saudara, insomnia bukanlah penyakit, melainkan suatu gejala kelainan yang ada dalam tidur. Kesulitan atau gangguan tidur. Insomnia terjadi karena masalah psikologis, misalnya seperti kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Ini kata Dr. Welly. Jika memang betul-betul disebabkan oleh masalah kejiwaan, fisiknya sehat, tetapi jiwanya ini banyak beban pikiran. Apakah saudara termasuk dari 28 juta orang tersebut? Saudara, di dalam memasuki tahun yang baru ini, beberapa di antara kita memasukinya dengan penuh optimis. Namun tidak kita pungkiri bahwa ada orang-orang yang memasuki tahun ini dengan pesimis, dengan banyak beban pikiran, beban kekhawatiran, beban kegelisahan, karena memang pengalaman tahun 2020 yang buruk. Mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi, mungkin berkaitan dengan masalah penyakit,
Mungkin berkaitan dengan masalah corona ini yang sampai sekarang pun belum selesai. Dan ini membebani pikiran orang-orang ini. Dan saya katakan, saudara, mungkinkah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang termasuk dari 28 juta orang tersebut yang mengalami sakit insomnia tersebut? Saudara, saya katakan melalui firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 4 ini, ada indikasi Daud mengalami kesulitan tidur. Berdasarkan Mazmur 4 yang ditulis oleh Daud ini. Saudara, kita akan melihat bersama-sama. Apa penyebab Daud tidak bisa tidur berdasarkan Mazmur 4 ini? Dan apa yang dilakukannya untuk mengatasinya, saudara? Saudara, yang pertama, kita lihat di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah, yang membenarkan aku, kata Daud. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, yang pertama, dari ayat 1 dan 2 ini kita mendapati Daud mengalami kesesakan. Kesesakan apa itu yang dialami oleh Daud? Beberapa teolog meyakini bahwa Mazmur 4 ini memiliki background yang sama dengan Mazmur pasal 3, di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom anaknya untuk dibunuh, saudara. Saudara, Daud mengalami kesesakan. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi. Kira-kira kesesakan seperti apa yang dialami oleh Raja Daud ini? Di dalam Mazmur 4 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Daud merasa ada orang-orang yang menodai kemuliaannya. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan Daud pada ayat 3 ini, ada indikasi bahwa orang-orang yang menodai kemuliaan Daud itu tadi, dan tentunya itu berkaitan dengan Absalom dan kelompoknya. Absalom dan kelompoknya ini mencintai kesia-siaan dan mencari kebohongan. Saya katakan, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat Daud mengalami kesesakan karena ada tuduhan palsu. Ada kebohongan yang dipercayai oleh kelompok Absalom ini berkaitan dengan Daud. Ada tuduhan-tuduhan palsu sehingga Absalom ini bisa merekrut banyak orang Israel untuk bersama-sama melawan Daud. Dan nampaknya pada waktu itu Daud tidak memiliki banyak pendukung dibanding dengan pendukung dari Absalom, saudara. Nah, tuduhan palsu membuat banyak orang itu melawan Daud. Banyak orang membela Absalom untuk menurunkan Daud dari tahta sebagai raja. Di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12, di situ dikatakan, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom.
Saudara, Ahitofel ini adalah orang kepercayaan Daud, orang dekat Daud, penasehat Daud, orang yang dibicarakan rahasia-rahasia Daud kepadanya. Jadi ini bukan orang sembarangan, saudara. Dan nampaknya Ahitofel ini terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepada Daud, sehingga dia bersepakat bersama-sama dengan Absalom untuk melawan Daud. Dan kesepakatan ini membuat bangsa Israel banyak yang mendukung Absalom. Orang-orang Israel itu kemudian berpikir, pastilah kalau Ahitofel saja mendukung Absalom, berarti tuduhan-tuduhan terhadap Daud itu benar. Tuduhan-tuduhan terhadap Daud itu betul. Oleh sebab itu tidak heran, saudara, banyak orang Israel pada waktu itu mendukung Absalom. Sehingga Daud ini hanya orang yang sedikit mendukung dia pada waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan Daud mengalami kesesakan yang luar biasa pada waktu itu. Dan saya katakan ada indikasi dia tidak bisa tidur pada waktu itu. Dan kita akan melihat bagaimana respon Daud terhadap tuduhan palsu itu, dan usaha untuk menggulingkan tahta kerajaannya. Saudara, kita akan lihat itu di dalam Mazmur pasal 4 ini. Bagaimana respon dari Raja Daud. Daud sesak, tapi Daud yakin bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita bisa lihat itu pada ayat yang keempat, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud betul-betul menyadari bahwa tata kerajaannya dia bukan berasal dari ambisinya sendiri, bukan berasal dari keinginannya sendiri, tetapi berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan itu yang memilih dia. Tuhan itu yang mengangkat dia untuk menjadi raja. Sehingga Daud meyakini Tuhan telah memilih orang yang dikasihinya. Walaupun Daud itu sesak, walaupun keadaannya itu susah pada waktu itu, Daud tetap yakin Tuhan itu pegang kedaulatan. Bukan Absalom, bukan Ahitofel, bukan rakyatnya yang banyak ini yang memberontak kepada dia, tetapi Tuhan yang berdaulat. Ini keyakinan Daud pada waktu itu. Di dalam Matius 12 ayat 6 sampai dengan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor? 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, firman ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Namun saya yakin Daud betul-betul menyadari akan kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas dirinya. Saudara, kita pun demikian. Ada banyak beban pikiran. Ada banyak kekhawatiran. Ada banyak kecemasan. Mungkin kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Kita ini sesak. Mungkin bukan karena Absalom, Ahitofel. Mungkin karena masalah sakit. Mungkin karena masalah ekonomi. Mungkin karena masalah masa depan. Kita melihat banyak berita-berita tentang ramalan yang tidak menyenangkan mungkin, saudara. Namun yakinlah seperti Daud bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Tuhan
Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, seperti yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, betapa sulit, betapa sesaknya pengalaman hidup yang engkau jalani ketika engkau memasuki tahun 2021 ini. Ingat, Tuhan itu pegang kedaulatan atas hidup kita. Kalau Tuhan aja begitu peduli terhadap burung pipit, Tuhan Yesus berkata, kamu itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, betapa berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Ingat, ketika engkau mulai gelisah, ketika engkau mulai resah, dan engkau juga mengalami yang mungkin dialami oleh Daud, tidak bisa tidur. Ingat, Tuhan itu pegang kedaulatan atas hidupmu. Tuhan itu pegang kedaulatan atas hidupmu. Mungkin musuhmu itu memang tetap ada. Absalom, Ahitofel, rakyat Israel yang memberontak kepada Daud itu tetap ada. Namun ingat, hidup kita bukan ditentukan oleh lawan kita, oleh musuh kita, oleh permasalahan ekonomi, permasalahan sakit penyakit. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Ini yang diyakini dan dipahami oleh Daud pada waktu itu, dan itu juga yang harus kita pahami dan yakini ketika kita memasuki tahun 2021 ini. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang berikutnya, Daud ini marah karena tuduhan-tuduhan palsu ini, karena anaknya Ahitofel, penasihatnya, orang kepercayaannya, ternyata melawan dia. Banyak orang Israel melawan dia. Daud ini marah dengan situasi, dengan kondisi, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Namun menariknya, saudara, Daud ini tetap diam dan tidak berbuat dosa. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, di situ Daud berkata, biarlah kamu marah. Saya yakin Daud sedang berkata kepada dirinya sendiri, marah karena tuduhan-tuduhan palsu ini, karena kebohongan-kebohongan ini yang membuat banyak orang melawan dia ini. Dia marah. Namun Daud berkata kepada dirinya sendiri, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Saudara, seringkali kita juga bisa marah karena kebohongan, karena tuduhan-tuduhan, karena berita-berita hoax yang ditujukan kepada kita, yang menyebabkan mungkin kita juga tidak bisa tidur, kita menjadi resah dan gelisah. Saudara, mari kita meneladani Daud ini. Kita marah, kita diam, kita tidak berbuat dosa. Kita tidak melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud sesat, Daud marah, tapi Daud tetap melakukan kebenaran. Kita bisa lihat itu pada ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan korban yang benar. Daud marah. Dia berusaha untuk tidak berbuat dosa dengan cara dia tetap memberikan korban yang benar. Saya kira apa yang dilakukan Daud? Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa aja marah karena tuduhan palsu, karena hoax, karena hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal buruk yang ditujukan kepada kita, seperti Raja Daud. Tapi Raja Daud berusaha untuk tetap berbuat baik kepada lawan-lawannya. Daud tetap berusaha untuk memberikan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Daud ini. Daud sesak dan marah, namun Daud tetap percaya kepada Tuhan. Artinya, Saudara, dia berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita serahkan hidup kita. Daud pada waktu itu dapat serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, dan tahta kerajaannya terancam. Saya yakin Daud percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua kekhawatirannya, kegelisahannya kepada Tuhan. Saudara, sama dengan kita. Ketika kita memasuki tahun 2021 ini, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Mungkin kita khawatir dengan tuduhan-tuduhan, dengan berita hoax, dengan fitnah, dengan hal-hal buruk, dan banyaknya, Saudara, masalah-masalah yang terjadi di depan kita pada hari ini, pada saat ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, masalah kita itu tidak menentukan hidup kita. Tuhan yang menentukan hidup kita. Hoax-hoax, fitnah-fitnah, itu bukan yang menentukan kebahagiaan kita, tapi Tuhan yang menentukan kebahagiaan kita. Masalah keuangan, masalah kekhawatiran, masalah pekerjaan, semua ada di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sanggup untuk membuat mujizat bagi kita. Tuhan sanggup untuk membuka jalan yang tertutup bagi kita. Apa yang tidak mungkin menurut ide kita, menurut pikiran kita, dapat Tuhan kerjakan bagi kita pada tahun 2021 ini. Saudara, karena hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, apa masalah yang kita hadapi, betapa sulitnya hidup kita ini ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kita berserah kepada Dia, kita percaya kepada Dia. Kita memasuki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya kita melihat Daud terjepit, Saudara. Karena memang Absalom beserta dengan Ahitofel dan banyak orang Israel membuat Daud keluar dari Yerusalem untuk mengasingkan diri. Berarti, Saudara, kekuatan Absalom itu sangat-sangat besar. Namun Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 kita melihatnya, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Karena memang masa pada waktu itu lebih banyak kan yang mendukung Absalom. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada Daud? Pasukannya Daud mana? Saudara, namun sungguh luar biasa. Tuhan menolong Raja Daud secara ajaib. Sehingga Absalom akhirnya tewas di dalam pertempuran itu. Dan Daud bisa kembali lagi ke Yerusalem. Hal ini terjadi bukan karena Daud berharap kepada manusia. Karena Daud berharap kepada Tuhan. Daud berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bukan cahaya wajah tentaranya. Bukan cahaya wajah orang-orang manusia. Namun dia berharap kepada Tuhan. Sehingga walaupun pendukungnya sedikit, namun dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, Daud bisa mengalahkan orang-orang yang mendukung Absalom. Dan akhirnya Daud bisa menang dan kembali ke Yerusalem. Sungguh, saudara,
Daud memiliki respon yang positif terhadap kesesakan yang dialami. Dan ketika dia menghasilkan respon yang positif, akan menghasilkan hal-hal yang positif pula. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat Daud sesak, marah, terjepit, namun damai sejahtera Allah Tuhan tetap nyata di dalam hidupnya. Saudara, di dalam Mazmur 4 ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bayangin saudara, sebelum Daud mengalami kemenangan dalam peperangan itu, nampaknya yang menang itu Absalom. Nampaknya yang kelimpahan itu adalah kelompok dari Absalom. Namun di tengah-tengah masa yang sulit, Daud percaya, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tetap memberikan sukacita. Daud mendapatkan damai sejahtera dari surga. Dan ini yang terjadi dengan Daud pada waktu itu, saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Saudara, ini yang dialami oleh Daud. Nampak masa Absalom ini banyak. Daud ini terjepit, marah, sesak. Namun dia tetap ada damai karena dia dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Daud sesak, marah, terjepit. Namun kekuatan Tuhan menolong Daud untuk tidur dengan tentram. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan tentram. Saudara, ini pun yang seharusnya kita lakukan. Kita sesak, kita marah, kita terjepit, dan ujung-ujungnya kita mengalami kesulitan untuk tidur. Mari kita belajar untuk merespon seperti Daud. Kita yakin bahwa hidup kita ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kemudian saudara, kalau engkau marah, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tetap melakukan yang baik. Tetap melakukan kebenaran. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang pegang masa depan kita. Bukan kata orangnya. Bukan masalah kesulitan yang ada nampak di depan kita. Tapi Tuhan. Mari kita berharap terus kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Bukan manusia. Karena seringkali saudara, kalau kita berharap kepada manusia, manusia ini lemah. Manusia ini juga seringkali mengecewakan. Kita berharap kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dia berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan hal-hal seperti ini juga akan menolong kita. Walaupun masalah tetap ada, kita tetap bisa tidur dengan tentram. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena kita yakin hidup kita ini ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Saudara, jika lakukan hal ini, maka akan menghasilkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kita bisa tidur dengan tentram. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun 2021 ini dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Hidup kita ini memang Tuhan izinkan. Ada kesulitan, ada tantangan. Ada berbagai macam hoax, ada berbagai macam tuduhan-tuduhan. Namun kita jalani, kita lewati bersama dengan Tuhan. Seperti Daud. Dan kita akan lewati 2021 ini berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami telah belajar firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami memasuki tahun 2021 ini, untuk kami melakukan apa yang Daud lakukan. Ketika kami sesat, ketika kami marah, ketika kami terjepit, tolong kami untuk tetap yakin Engkau pegang kedaulatan. Tolong kami untuk kami tidak melakukan dosa ketika kami marah, tapi kami tetap melakukan kebenaran. Tolong kami untuk percaya, berserah kepadamu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami berharap penuh kepadamu seperti Daud. Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada hari ini. Dan biarkan iman mereka Tuhan kuatkan, sehingga mereka bisa tetap tidur dengan damai dan tentram, walaupun Engkau izinkan ada kesulitan, ada tantangan terjadi di dalam hidup mereka. Seperti Daud mampu melewatinya dengan damai dan tentram dan tidur nyenyak, kami pun melewatinya dengan damai, tenang, tentram, dan tidur nyenyak. Seperti Daud sampai kemenangan Tuhan berikan, kami pun akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.